Kami PDI punya sikap seperti ini dengan ABRI. Nah sekarang sikapnya bagaimana? Mereka berdiri, kami persilakan duduk lagi. Dan upaya yang coba kita usahakan dengan memeras seluruh kebenaran dan kemusyawaratan. Dan pada akhirnya jangan saudara-saudara, terima kasih. Merdeka! Yang akan datang. Yang tinggi Bu, angkatnya Bu. Dan segala ketentuan partai hidup ABRI Pelindung Rakyat. Tahun 96 tidak pernah ada. Badi mengatakan besok kita bawa ikat merah putih juga penguasa. Orang yang mempunyai masa yang Anda boleh tepuk tangan. Tunjukkan bahwa kita orang demokrat. Bicara hati nurani Anda, bukan asal perintah atasan. Karena Sabta Marga yesterday we had a report from Surabaya. Indonesian law will say It was in this so-called Congress that I was dethroned and replaced by Suryadi as chairperson. The participants of this Congress cannot possibly the representatives of the PDI branches because my side as the DPP, the Central Council, received letters from 259 branches stating their rejection of this Congress. pasti menang. Mega pasti menang. Duduk. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Pengantar Ibu Megawati tolong diputar untuk keluar. Semua saja mengosong.
wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat datang kembali teman-teman Revolvere untuk mengikuti sejarah panjang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat ini kami berada di Metrik Cafe, salah satu kafe dengan nuansa etnik di Kabupaten Bali. Merdeka. Setelah episode lalu kami ceritakan bagaimana sejarah panjang Partai Demokrasi Indonesia. Saat ini kami akan flashback berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentunya setelah melewati masa reformasi, dukungan politik kepada Ibu Megawati semakin besar. Namun, walaupun telah tumbang kekuasaan Orde Baru dan PDI mendapat berkah, PDI di bawah kemungkinan Ibu Mega mendapat berkah dari peristiwa tersebut, keberuntungan belum berpihak kepada PDI di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pemerintah saat itu tetap tidak mengakui kepemimpinan Ibu Megawati di Partai Demokrasi Indonesia. Walaupun keleluasaan bergerak, keleluasaan menghimpun kekuatan diberikan. Akhirnya PDI di bawah kepemimpinan Ibu Megawati menyelenggarakan kongres yang kelima. Sorry, saya rokok sebentar. Ibu Megawati kemudian melaksanakan kongres PDI yang kelima, di mana itu saya sebut kongresnya rakyat. Berkaca-kaca saya mengingat peristiwa itu. Itulah kongres rakyat yang sebenarnya berada di lapangan Padanggala di Sanur, Pulau Bali. Membuat romantisme saya mengingat kembali peristiwa tersebut. Karena saya sekali lagi diajak oleh kakek saya menghadiri dan menyaksikan peristiwa tersebut. Kenapa saya sebut kongresnya rakyat? Benar-benar dilaksanakan oleh rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan dihadiri oleh rakyat, berada di lapangan terbuka, lapangan Padanggala. Ratusan ribu massa menyemut.
seluruh Pulau Bali. Merah Pulau Bali saat itu. Masih terekam di dalam ingatan saya bagaimana rakyat berpartisipasi menyambut kedatangan pemimpin barunya saat itu. Kongres PDI tersebut dilaksanakan tanggal 8 sampai 10 Oktober kalau tidak salah 1999. Saya tidak bisa melupakan bagaimana wajah-wajah ceria Front Nasionalis seluruh Indonesia yang hadir di Bali saat itu. Bagaimana kegotong royongan yang menjadi ciri khas bangsa kita ada di dalam roh Inggris saya tersebut. Yang masih ingat, mari kita flashback bersama ya. Sepanjang jalan Dandeles menuju Pulau Dewata banyak dibangun angkruk atau semacam pos-pos keamanan yang dibangun oleh rakyat sendiri untuk menjaga ketertiban situasi nasional saat ini. Namun semua angkruk itu yang saya ingat semuanya berbendera PDI. Semuanya berwarna merah. Menjelang Kongres Bali, situasi sepanjang jalan Dandeles itu susah sekali saya lupakan. Banyak warga yang dengan partisipasi sendiri menyediakan makanan diperuntukkan untuk peserta-peserta kongres yang dalam perjalanan menuju ke Pulau Dewata. Disediakan makanan secara gratis di banyak tempat saat itu. Luar biasa. Memori ini sangat susah untuk dilupakan sepanjang hidup saya. Bagaimana rasa kebersamaan untuk berangkat ke Bali, banyak yang kemudian iuran, banyak di antara teman-teman itu yang kemudian menjual dan menggantikan miliknya yang dipunyai saat itu, banyak demi untuk datang ke Kongres Bali. Bayangkan begitu besarnya dukungan rakyat kepada Partai Demokrasi Indonesia saat ini. Susah sekali saya melupakan. Saat itu dinyatakan bahwa PDI berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan logo banteng gemuk di dalam lingkaran bermoncong putih. Ratusan ribu bahkan jutaan pasang mata menyaksikan itu. Seluruh televisi menyiarkan, baik lokal maupun internasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan logonya yang baru kemudian didaftarkan dan disahkan
Kementerian Hukum saat itu. Waktu terus berlanjut, saya persingkat saja. Kemudian terselenggara pemilu multipartai yang pertama setelah Orde Baru, di mana itu juga menjadi catatan, menjadi pemilu paling demokratis, paling bersih dan paling jujur sepanjang sejarah bangsa ini. Seperti sudah diduga, PDI Perjuangan memenangi kontestasi politik saat itu. Guncangan terjadi. Walaupun memenangi kontestasi politik, namun Ibu Mega kembali terjegal untuk menduduki jabatan presiden saat itu. Dijegal oleh konspirasi jahat dengan apa yang dinamakan poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais CS. Kemudian Ibu Mega hanya memperoleh jabatan wakil presiden. Presidennya saat itu Gus Dur, walaupun kemudian di tengah perjalanan Gus Dur kembali dipotong oleh Amin Rais dan Bu Mega didudukan menjadi presiden. Waktu terus berjalan dan di dalam periode-periode itu dilaksanakan Kongres PDI Perjuangan yang pertama di Semarang yang mengukuhkan Bu Mega menjadi ketua umum secara aklamasi. Kemudian kita menghadapi pemilu yang kedua di era reformasi pada tahun 2004. Dan disitulah juga kita melaksanakan pemilihan presiden secara langsung yang pertama. Yang terjadi kemudian PDI dan Ibu Megawati mengalami kekalahan, mendudukkan SBY sebagai presiden terpilih saat itu. Kenapa kemudian partai berkuasa saat itu mengalami kekalahan? Ada banyak faktor. Mabuk dan tidak siapnya kader-kader internal PDI untuk mabuk dan tidak siapnya kader-kader PDI untuk sebuah kemenangan besar. Kemudian kita semua tahu bahwa Ibu Megawati tidak mau menggunakan kekuasaan untuk alat-alat kekuasaan, alat-alat negara untuk memenangkan golongannya dalam kontestasi politik saat itu. Harap dicatat, itulah bagaimana jiwa kenegarawanan seorang Megawati diuji kekuasaan, dan di hadapannya adalah jalan untuk mempertahankan alat negara bisa dimanfaatkan, namun Bu Mega tidak. Dia seorang petarung yang memang benar-benar ingin bertarung secara jantan.
akhirnya PDI kalah untuk 2 pemilu, yaitu pemilu 2004 dan pemilu 2009. Karena pemilu 2004 pemenangnya Partai Golkar dan pemilu 2009 pemenangnya adalah Partai Demokrat. Harus dicatat juga bahwa kemenangan Demokrat di tahun 2009 adalah kemenangan yang kontroversial. Saat kemudian PDI Perjuangan menjadi partai oposisi, partai tersebut benar-benar hebat, benar-benar mampu untuk kemudian membenahi kondisi manajemen partainya, membenahi kadernya, dan yang terpenting adalah mempunyai ideologi yang kemudian menjadi tujuan dan alat perjuangan dari partai tersebut. Kita semua tahu bahwa PDI Perjuangan adalah partai dengan manajerial partai terbaik hingga saat ini, partai dengan infrastruktur terbaik hingga saat ini, karena mempunyai struktur sampai di tingkat anak ranting. Itu tidak ada satupun partai di Republik ini yang punya infrastruktur partai sehebat PDI Perjuangan. Bagaimana dia melakukan kaderisasi, kita semua tahu bahwa sekolah partai adalah juga satu-satunya yang dipunyai partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini. Partai lain saya belum pernah melihat ada program apa yang dinamakan dengan sekolah partai tersebut. Bagaimana kader-kader partai yang kemudian diharapkan menjadi pemimpin benar-benar gembleng di sekolah partai tersebut. Secara ideologi, PDI kembali pada ideologi awal, yaitu Marxisme. Itulah kenapa partai ini menjadi sangat hebat dan sangat kuat. Partai ini kemudian memenangi pemilu 2014 dan kemudian memenangi lagi pada tahun 2019. Semuanya dilakukan tanpa kontroversial seperti saat partai lain memenangi pertarungan saat itu. 2019 sampai 2024 adalah juga saat-saat saya sebut saat-saat genting bagi perjalanan partai untuk melanjutkan kembali kekuasaan. Ada 2 peristiwa penting yang kita semua sudah tahu lah. Saat itu ada wacana dari kader PDI yang dibesarkannya, yaitu Presiden Republik saat ini Joko Widodo, yang secara terstruktur kemudian mensuarakan dan mewacanakan Presiden 3 periode. Namun Megawati kembali lagi benar-benar sangat teruji tentang jiwa nasionalisme dan kebangsaan. Dia tidak mau menurut karena itu inkonstitusional. Setelah itu gagal, ada lagi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Megawati pun tidak mau menuruti kemauan kadernya. Walaupun kalau kemudian Megawati mengiyakan, saya yakinlah karena itu akan terjadi, karena wacana saat itu sudah sangat kuat dan partai-partai lain
rupa-rupanya juga mengamini wacana tersebut. Megawati ini adalah tokoh yang menarik. Benar-benar dia menjadi pilar dan benteng penjaga konstitusi bernegara di Republik ini. Ada beberapa kesempatan yang kemudian dia bisa mengambil kesempatan tersebut. Ada beberapa kesempatan yang kemudian dia bisa menunjuk terahnya mengambil kesempatan tersebut, namun semua tidak dilakukan oleh seorang Megawati. Karena penolakan kedua permintaan anak yang dibesarkan tersebut tidak dituruti, maka sang anak kemudian menerkam ibunya dengan alat kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan. Dan berujung pada kekalahan Pilpres pada tahun 2024. Walaupun sebenarnya sang anak durhaka tersebut juga kepingin mengkebiri dan mengamputasi PDI Perjuangan. Namun karena perjalanan 10 tahun menjadi oposisi dan kemudian melakukan pembenahan internal, pembenahan manajerial, pembenahan kaderisasi, dan pembenahan ideologi, hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh sang anak durhaka. PDI tetap menang pemilu legislatif di tahun 2024. Itu sekelumit cerita garis besar tentang perjalanan partai yang penuh dengan riak gelombang badai besar, menang kalah, terpinggirkan dan lain sebagainya. Saya mau tanya, adakah partai lain yang dalam perjalanannya sefenomenal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Adakah partai pemimpinnya sangat menjaga konstitusi negara seperti Ibu Megawati? Tolong saya diberi jawaban. Bagaimana itu? Sekian, terima kasih. Merdeka.